Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mengawali penghormatan kita kepada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing, duduk tenang, sembari bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Acewa kicamata pang ko janya maranang suwe nahi no sanggarantena maha sene na macunati. Berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari, karena tawar-menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Dikutip dari Bhaddekarata Sutta Majjhima Nikaya. Ya, baik, pertama-tama yang atas sila ini hormati para pengurus Meta Wihara Tegal beserta jajarannya. Yang atas sila ini hormati para Rama-Ramani Upacarika yang mungkin hadir pada malam hari ini. Yang atas sila ini hormati para panitia SPD yang mengupayakan kegiatan sharing Dhamma dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak yang sudah berjalan berapa hari Bapak Ibu? 2 apa 3? Keempat ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, singkatnya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya sambutlah salam kasih dalam Dhamma dari sila terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, atas sila ini menyambut baik atas undangan atau lebih tepatnya kesempatan yang diberikan kepada atas sila ini untuk sharing Dhamma di Meta Wihara Tegal ini, dan ini perdana sila kesini. Kalau sebelumnya sila sempat diberikan kesempatan untuk mengisi secara online, tepatnya pada saat pandemi COVID waktu itu secara online. Nyata sekarang sila langsung bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu ya di Meta Wihara Tegal. Ya, Tasilani bersyukur dan ya berbahagia sekali mendapatkan kesempatan ini, karena memang kesempatan seperti ini bisa bertatap muka langsung itu sangat jarang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin supaya kita saling tahu ya, lebih tepatnya Bapak Ibu bisa tahu dan kenal sila. Sila menurut Bapak Ibu perlu nggak memperkenalkan diri? Perlu ya. Baik, sebelum lebih lanjut nanti atas sila ini menguraikan sharing Dhamma pada malam hari ini, izinkan sila untuk sedikit memperkenalkan diri. Jadi nama sila, ya nama yang didapat setelah berhasil menghafal peraturan sebagai seorang atas sila ini, itu diberikan oleh para pembimbing kami di Malang, itu Metika Senani. Bapak Ibu bisa panggil Sila Meti, ya. Ya kalau manggilnya atas sila ini Metika Senani terlalu panjang. Manggilnya singkat aja Sila Meti. Nah kebetulan sila aslinya dari Lombok, tepatnya dari Lombok Utara. Nah, jadi saat ini tugas di Tangerang. Ada yang pernah ke Lombok? Belum ada ya? Nah, semoga suatu saat Bapak Ibu bisa berkunjung ke Lombok dan bisa ke wihara-wihara di Lombok ya. Kebetulan memang di Lombok Utara itu basis umat Buddha cukup banyak. Romo jumpa. Ya, Romo Surya sering menghubungi saya. Ya, bukan sering sih, beberapa kali ya menghubungi sila. Terima kasih Romo. Ya, jadi saya asli dari Lombok, tepatnya Lombok Utara. Kalau Bapak Ibu sering mendengar Gili. Nah, Gili Meno, Gili Ai, Gili Trawangan itu masih kawasan Lombok Utara. Nah, di Lombok itu banyak gili. Termasuk ada Gili Nanggu segala macam, di Lombok Barat itu ada. Tapi yang cukup terkenal di secara nasional maupun internasional itu Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan. Bahkan kalau ke ketiga Gili ini kita serasa orang asing, ya, karena saking banyaknya orang asing di sana, bule-bule
Kita yang orang lokal malah seperti orang asing. Ya, semoga suatu saat Bapak Ibu bisa berkunjung ke sana ya. Dan kebetulan memang di Lombok ada beberapa wihara besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau menginap di wihara diperkenankan. Ya, selama itu Bapak Ibu menghubungi pengurus wihara ya. Ya, kalau ada Bante juga lebih bagus lagi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Atasilani saat ini bertugas di Tangerang. Di Tangerang awal tugasnya itu tahun 2020. Jadi kalau dihitung sekarang ya sudah berjalan 4 tahun. Ya, jadi sebelumnya Sila bertugas awal di Singkawang, Kalimantan Barat. Di wihara tempat pembinaannya Bante, ada yang tahu? Bante Tita Nyano. Ya, beliau kan terkenal dengan guru meditasi ya. Ya, jadi sempat bertugas 1 tahun di sana untuk membantu di sekolah Asoka mengajar. Kalau di Singkawang itu seingat Sila sih sangat jarang dapat kesempatan sharing dhamma. Jadi fokusnya hanya mengajar. Nah, kalau di Tangerang justru di samping mengajar, para Atasilani juga dapat kesempatan untuk berbagi dhamma, sharing dhamma ke umat. Ya, jadi itu sedikit perkenalan singkat dari Sila ya Bapak Ibu ya, tidak panjang lebar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini Atasilani mengambil tema tentang 5 perenungan bagi setiap orang. Nah, kira-kira di antara Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa kira-kira 5 perenungan ini, sehingga kenapa atas ini perlu untuk sharing kepada Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah baca, mendengar? Belum ya? Wah, kesempatan berarti bagi Sila untuk berbagi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Sila mengambil tema ini langsung dari salah satu kitab Buddhis yang terdapat dalam Anguttara Nikaya. Ya, jadi ini terdapat dalam Anguttara Nikaya kelompok 5. Di sana Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan tentang 5 perenungan yang wajib bagi kita sebagai, baik itu sebagai wanita, sebagai pria, sebagai perumah tangga ataupun sebagai pabajita. 5 hal ini wajib kita renungkan. Nah, kenapa kita perlu merenungkan 5 hal ini? Ada alasannya di balik itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, secara umum kita sebagai manusia ini punya satu kelemahan. Dan kelemahan ini seringkali menghanyutkan kita, membuat kita terperosok, jatuh ke hal-hal yang buruk. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Kelengahan kita sebagai manusia adalah lengah. Kelemahan kita sebagai manusia adalah lengah atau tidak waspada. Seringkali lupa diri. Ya. Jadi kita sebagai manusia ini seringkali terlena dengan kehidupan, sehingga karena saking terlenanya membuat manusia itu sendiri jatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Nah, karena keterlenaan ini, karena kelengahan ini, sehingga pada akhirnya membuat manusia itu cenderung melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan buruk yang pada akhirnya merugikan dirinya dan orang lain. Nah, biasanya ketika ada kesempatan, manusia karena dia lengah tidak mau menggunakan kesempatan baik, dalam hal ini kesempatan berbuat baik. Misalkan ada tetangganya yang kekurangan, atau lebih dekat lagi orang tuanya kesusahan, gak mau dibantu. Padahal secara ekonomi misalkan pasangan si A berkecukupan, tapi tidak mau membantu orang tua, tidak mau mencukupi secara ekonomi orang tua, membantu kebutuhan orang tua. Apalagi ini baru orang tua, belum lagi orang lain ya. Seperti kita ketahui di Indonesia ini khususnya, banyak sekali masih banyak orang yang kekurangan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu berkecukupan, Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung. Nah, tapi ketika ada kesempatan seperti itu tidak digunakan. Nah, terlebih ketika kondisinya masih sehat, masih kuat, masih bertenaga, ya, tidak mau menggunakan hal itu untuk melakukan hal-hal produktif, hal yang baik. Nah, sebaliknya ketika sudah sakit, apalagi sudah sakit keras, sudah tua renta, atau sudah mau meninggal, baru mulai sadar, baru mulai ingat.
penyesalan muncul di sana. Coba ketika saya masih sehat, saya mempergunakan kesehatan saya untuk banyak berbuat baik. Coba kalau saya masih muda, saya menggunakan usia muda saya untuk hal-hal yang produktif, yang baik. Coba ketika saya masih kuat, masih sehat, saya menggunakan hidup saya untuk hal-hal yang baik. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau datangnya di awal namanya pendaftaran ya. Seringkali ya orang ini menyesal di akhir, tapi sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam Anguttara Nikaya ini Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara kita untuk mengatasi, salah satu cara mengatasi kelengahan kita, sifat lupa kita sebagai manusia. Nah, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 ini disebutkan ada 5 cara untuk mengatasi kelengahan kita. Yang pertama yaitu dengan melakukan perenungan terhadap usia tua. Siapa di sini yang usianya di atas 50 tahun? Boleh angkat tangan? 1, oh banyak. Yang usianya masih remaja, 16 sampai 20 lah ya. Oh ada. Anak-anak, usia anak-anak itu 17 sampai 14 ya. Oh berarti ini remaja, dewasa sama tua ya. Nah biasanya usia tua ini ditandai oleh beberapa hal. Nah contohnya seperti apa? Rambut mulai memutih. Romo Surya rambutnya sudah mulai memutih ya. Rambut sudah mulai memutih. Kemudian giginya ompong. Lalu kulitnya bagaimana? Mulai kisut keriput. Yang tadinya kencang ya, mulus ya. Tapi kalau sudah masuki usia tua, keriputnya mulai bermunculan di mana-mana. Lalu apalagi? Sistem indranya ini tidak berfungsi dengan normal. Ya, yang tadinya badannya kuat, kalau sudah tua menjadi lemah. Penglihatannya mulai berkurang. Ya, pendengarannya pun juga demikian, mulai berkurang. Kita bilang A, nanti jawabnya B gitu ya. Coba kalau kita, Sila ingat sekali pas ngomong sama nenek, yang nenek dulu, nenek waktu masih hidup. Ngomong A jawabnya B, ngomong B jawabnya C. Ya karena memang sudah tua. Jadi pendengarannya sudah berkurang, tidak berfungsi normal, maksimal. Nah, di samping itu apalagi? Jalan. Kalau sudah tua sekali, tua renta itu jalan pun butuh topangan, menggunakan tongkat. Kalau yang ketika masih sehat, masih kuat kan tidak butuh topangan-topangan seperti itu, bisa berjalan tegak, ya kemana-mana bisa sendiri. Tapi kalau sudah usia tua, kecenderungan bagian jasmani ini sudah melemah. Itu usia tua. Nah, banyak orang, terutama wanita, ketika ini pertama yang muncul kalau sudah mengalami usia tua itu keriput di bagian mata. Betul nggak ibu-ibu? Bagian mata kita ini mulai ada keriput sedikit. Nah, untuk orang yang melekat dengan jasmaninya, apalagi yang merasa dirinya cantik, ganteng gitu ya. Kalau sudah melihat mulai timbul kerutan di wajah, berusaha keras. Apa yang dilakukan? Ke salon, bolak-balik ke salon. Siapa di sini yang sering nyalon? Ada? Apakah itu salah? Tidak, ya. Tidak. Tapi yang berlebihan itu yang tidak wajar, ya, yang tidak baik. Hanya karena melihat bagian matanya mulai keriput, bolak-balik salon, sebentar-sebentar ke salon, sebentar-sebentar ke salon. Sampai yang lain terbengkalai ya, urusan-urusan yang lain terbengkalai. Kerjaannya nyalon terus-terusan, sampai anak suaminya tidak terurus misalkan. Ya. Atau misalkan Bapak Ibu berusaha menutupi bagaimana supaya uban ya, warna rambut yang putih ini bisa berubah. Diberikan warna-warni cat rambut, kasih warna rambut hitam terus-menerus, atau warna pirang, warna merah, warna ungu segala macam ya. Apakah itu salah? Tidak. Yang salah itu ketika kita melekat terlalu berlebihan. Ya. Usia tua itu adalah kepastian, tidak bisa dihindari. Realita fakta kita melihat ya setiap orang ketika mencapai usia tua
maka hal-hal tadi, faktor-faktor tadi akan dialami, tidak bisa dihindari. Walaupun sudah berusaha keras untuk mempertahankan kecantikan, ketampanan, toh pada akhirnya usia tua itu akan datang menghampiri. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, Guru Agung Sang Buddha mengatakan ada alasan baik kenapa seorang wanita, seorang laki-laki, Pak Bajita maupun perumah tangga perlu merenungkan tentang hal ini, karena ketika seseorang masih dalam usia muda, lebih kesombongannya itu muncul terhadap usia muda tersebut. Karena sombong dengan usia muda tersebut sehingga akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, baik lewat pikiran, lewat ucapan, lewat badan jasmani. Lewat pikiran contohnya bagaimana? Lewat pikiran ini kita seringkali dendam, benci. Kebencian itu bisa nggak terlihat? Sulit terdeteksi, kecuali kalau mukanya merengut gitu ya. Atau mengeluarkan kata-kata atau posting sesuatu dengan bahasa kasar, itu baru ketahuan kebenciannya. Ya, biasanya agak sulit terdeteksi kebencian ini. Biasanya orang mainnya ada yang main halus gitu ya. Kebencian ini lewat pikiran. Dendam, iri hati. Ini bisa dilakukan lewat pikiran. Kemudian lewat ucapan, keburukan atau kejahatan yang bisa dilakukan lewat ucapan apa? Makian, kata-kata kasar, ucapan bohong, ucapan memecah belah, ya, menebar hoax di mana-mana, gosip. Nah, biasanya gosip ini yang dibicarakan ini lebih cenderung adalah hal yang buruk, negatif. Ya, kalau yang dibicarakan hal baik, lebih kecenderungan orang kalau bergosip ya, kumpul-kumpul, yang dibicarakan itu hal-hal jelek tentang orang lain. Nah, jadi gosip ini masuk perbuatan buruk lewat ucapan. Lalu lewat tindakan apa? Memukul, ya, menyiksa, menyakiti orang dengan kaki, dengan tangan, dengan tongkat, dengan pisau dan segala macam. Untuk para remaja, ketika kalian ini kan masa-masa kalian mencari jati diri. Dan pengaruh dari luar ya itu sangat besar sekali, terlebih pergaulan. Anak-anak maksudnya adalah anak-anak dalam usia remaja ketika bertemu dengan teman sepergaulan yang biasanya suka mabuk-mabukan, nongkrong sana sini nggak jelas, balapan liar. Yang tadinya adem ayem ya, tapi karena bergaul dengan kelompok anak yang demikian, dia akan terpengaruh. Nah, sehingga ya ada kasus di mana ya karena tidak mengindahkan nasihat orang tua, tidak mengindahkan nasihat orang lain gitu ya. Ikut balapan liar akhirnya kejadian. Kasusnya kan sampai ada yang meninggal. Walaupun sudah dikasih tahu berkali-kali nggak didengerin. Hanya demi mendapatkan pengakuan dari temannya. Ya. Nah, jadi memang usia remaja, usia muda ini sangat rentan untuk hal-hal semacam itu. Ya, keakuannya sangat besar. Nah, tapi bagi orang yang merenungkan tentang kepastian dari usia tua, dia akan berusaha melenyapkan kesombongan akan usia muda. Jadi tidak terlena. Dia tahu nih, dia sadar, oh, saya saat ini masih muda, masih kuat. Tapi toh kemudahan ini akan berlalu, tidak selamanya akan saya alami. Akan ada masanya saya mengalami proses penuaan. Nah, karena dia merenungkan fakta tentang kepastian usia tua, sehingga dia bisa melenyapkan atau bisa melemahkan kesombongan tentang usia muda tersebut. Nah, lalu perenungan yang kedua adalah perenungan terhadap penyakit. Siapa di sini yang belum pernah sakit? Ada? Ternyata kita semua pernah sakit. Kalau ada yang belum pernah sakit berarti orangnya sakti ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kita perlu untuk merenungkan tentang penyakit? Ada alasannya juga. Tubuh kita ini menurut guru agung kita adalah sarangnya penyakit. Karena sarang penyakit sehingga gampang sekali sakit. Sakitnya ini macam-macam. Ada yang sakit ringan, flu, batuk gitu ya, demam, pusing,
Siapa yang nggak pernah pusing? Ya, itu penyakit ringan. Penyakitnya sedang, mulai stres. Terus penyakit berat. Penyakit berat ini ya bisa jantung, darah tinggi, apalagi macam-macam ya. Nah, penyakit ini bisa datang kepada kita semua. Karena tadi tubuh kita ini adalah sarangnya penyakit, sehingga sangat rentan sekali terkena penyakit. Kenapa kita perlu merenungkan tentang penyakit? Karena ketika seseorang masih dalam kondisi sehat, badannya masih kuat, kesehatannya ini tidak benar-benar digunakan untuk hal baik, tapi justru sebaliknya lupa, malah timbul kesombongan. Kesombongan akan kesehatan tersebut. Bahkan ya kesehatannya ini digunakan untuk sama melakukan hal-hal buruk. Bisa dia melakukan penipuan ya, bisa melakukan pencurian, perampokan, atau bahkan karena kesehatannya tadi dia bisa melanggar sila-sila yang lain. Ya, bisa membunuh makhluk hidup lain, bisa melakukan pencurian, perbuatan asusila, bisa berbohong, bisa melakukan minum-minuman keras. Ya, apalagi kalau yang masa-masa remaja ya, ketika masih sehat, lihat temannya minum, ikut minum ya. Lihat temannya berjudi, ikut berjudi. Lihat temannya ganggu cewek, ikutan ganggu cewek rame-rame gitu ya. Kalau yang perempuan bagaimana? Yang perempuan ini masa remaja ya, seringkali cenderung jatuh dalam pembulian. Bully ini kan tidak hanya merusak fisik orang tapi lebih cenderung merusak mental. Ya, karena sudah mengarah ke psikis mental seorang. Hati-hati. Kesombongan akan kesehatan ini bisa membuat seseorang melakukan perbuatan buruk juga. Nah, di sini bagi orang yang menyadari kepastian dari penyakit ya, maka dia akan melenyapkan kesombongan tentang kesehatan tersebut. Bahkan ya paling ringan dia bisa melemahkan kesombongan terkait kesehatan tersebut. Lalu perenungan yang ketiga, perenungan terhadap kematian. Siapa di sini yang pernah meninggal lalu bangkit lagi? Ada mati suri ya? Ada? Kan ada beberapa orang memberikan kesaksian, saya mati suri, saya ke neraka, ke surga, gitu ya. Saya bersaksi. Ada memang beberapa orang yang demikian ya, tapi kan ini tidak bisa kita buktikan secara real gitu ya, hanya orang tersebut yang mengalami. Ya tapi kan kita nggak tahu juga apakah itu benar atau tidak ya. Ya kebenarannya hanya dia yang tahu, karena dia yang mengalami begitu. Kita yang hanya mendengarkan tidak tahu karena kita belum mengalami itu. Nah kecuali kalau guru agung kita Sang Buddha, para siswanya yang sudah mencapai tataran kesucian yang punya kemampuan khusus memberikan gambaran tentang alam-alam lain selain dari alam manusia ya, kita yakin percaya ya karena mereka punya kelebihan itu. Tapi kalau untuk orang yang mati suri bercerita ini itu ya itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berbicara tentang kematian. Kematian ini bisa datang kapanpun kepada diri kita, bisa datang kapanpun, dimanapun dan terhadap siapapun. Kematian ini tidak memandang dia itu orang kaya, dia orang miskin, orang cantik, orang jelek, dia berpangkat ya, orang pejabat atau masyarakat biasa. Kematian ini bisa datang kapanpun, dan kematian ini tidak hanya datang pada orang yang sakit, tapi juga bisa datang kepada mereka yang sehat. Betul nggak Bapak Ibu? Faktanya banyak ternyata kasus orang yang meninggal, padahal secara fisiknya sehat. Kan ada beberapa kasus ya, kalau sekarang sih gampang ya kalau kita mau cari tahu bener nggak ini ada orang yang meninggal padahal dia sehat gitu ya. Jatuh di kamar mandi, terpleset, kepalanya terbentur, langsung meninggal. Nah, bahkan kejadian baru-baru ini di tempat kami ya, di Lombok ada yang meninggal sehat, tapi jatuh di kamar mandi meninggal. Ada yang ketika memberikan seminar meninggal. Ada yang dalam kondisi sedang makan meninggal, terlebih ketika bepergian
saat ini banyak sekali kematian terjadi pada kecelakaan. Kecelakaan pesawat, kecelakaan ya bagian transportasi, baik itu darat, laut, udara. Jadi kematian ini tidak bisa kita prediksi datangnya kapan. Ya, sehingga di sini kenapa kita perlu sekali untuk merenungkan tentang kematian. Kematian ini merupakan hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Tidak bisa disogok juga. Kalau misalkan raja kematian datang, raja kematian jangan dulu, nih saya kasih 1 miliar misalkan, tolong ke tempat yang lain dulu, ke si A dulu gitu ya, atau ke si B dulu, saya nanti. Gak bisa disogok. Sebanyak apapun uang Bapak Ibu, kalau sudah waktunya ya meninggal juga. Ya, itu kematian. Tidak bisa dihindari dan bisa datang kapanpun. Kenapa kita perlu sekali merenungkan tentang kematian ini? Karena ketika seseorang masih hidup, di dalam menjalani kehidupan ini, lengahnya ini keterlaluan, lupa dirinya keterlaluan. Nah, karena dia lupa diri, bahwasanya hidup ini kan sangat singkat sekali. Kita di alam manusia, bahkan kalau di zaman sekarang rata-rata usia manusia kan tidak sampai 100 tahun. Ya bisa dihitung 80 sampai 85 lah. Kalaupun ada yang usianya di atas 100 tahun, itu hanya beberapa saja. Secara rata-rata usia manusia zaman sekarang itu nggak sampai 100 tahun. Sangat singkat sekali, bukan Bapak Ibu? Nah, kalau kita bandingkan dengan alam surga tingkat pertama, usia rata-rata kan makhluk di sana kan 9 juta tahun sekian. Bandingkan dengan usia kita manusia, sangat singkat sekali, dalam jentikan jari. Begitu singkat. Ya, tapi kecenderungan manusia ini lupa. Dia mengira hidupnya lama, padahal sangat singkat sekali. Kalau kita perhatikan waktu saja Bapak Ibu ya, kok perasaan baru tadi ya saya tidur, kok sekarang sudah malam lagi. Perasaan baru tadi deh siang, kok sekarang udah siang lagi gitu ya. Gak terasa, cepat sekali rasanya. Nah, orang yang lupa diri akan singkatnya kehidupan ini seringkali sombong dengan kehidupannya. Dan karena dia sombong dengan kehidupan ini, seringkali dia mempergunakan kehidupannya untuk menindas orang lain. Menggunakan orang lain untuk pemuasan nafsunya, untuk kebahagiaannya sendiri tanpa memikirkan penderitaan dari makhluk lain. Nah, karena kesombongannya ini pada akhirnya dia melakukan hal-hal buruk, hal-hal jahat lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Tetapi bagi orang yang merenungkan tentang kepastian dari kematian, dia bisa melenyapkan kesombongan akan kehidupan. Dia akan lebih hati-hati sekali dalam menjalani hidup ini, tidak sembarangan dalam berucap. Ya, yang biasa mungkin suka marah-marah, kalau sudah tahu fakta tentang ini bisa merenungkan, ya, supaya bisa mengurangi sifat buruk dari marah-marah tersebut. Atau yang biasanya ucapannya kasar, nah berusaha nih mengurangi, atau lebih bagus lagi bisa merubah diri, tidak mengucapkan kata-kata kasar lagi. Yang biasanya suka memukul, menyakiti keluarganya, pasangannya, anak-anaknya gitu ya, atau menyiksa hewan lain, ini hati-hati. Nah, hidup kita ini sangat singkat sekali ya, jadi jangan merasa diri kuat selamanya. Ya, ibaratnya kita ambil contoh semut. Semut kan dimakan oleh burung. Tapi burung ketika meninggal dimakan semut juga. Kita manusia tidak selamanya kuat. Ada masanya kita berada di titik lemah. Kita merasa seolah-olah kita ini paling wow di antara manusia lainnya. Sehingga kecenderungan kita ingin diistimewakan. Ya, ingin diistimewakan di antara manusia-manusia lainnya. Ya, tapi kita tidak sadar, kita tidak selamanya akan berada di posisi itu. Lupa diri. Nah, orang yang menyadari tentang kepastian dari kematian, dia akan melenyapkan kesombongan akan kehidupan ini. Dia lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan, tidak sembarangan. Ya. Lalu setidaknya kalau dia belum bisa melenyapkan kesombongan akan kehidupan ini, dia melemahkan kesombongan tentang kehidupan. Nah, lalu perenungan berikutnya yang keempat adalah perenungan terhadap perpisahan.
Kenapa kita perlu merenungkan tentang perpisahan? Sila mau tanya dulu deh ke Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu menyayangi, mencintai pasangan anak-anaknya Bapak Ibu enggak? Mencintai, menyayangi ya. Ada yang punya barang yang sangat disayangi enggak? Contoh tas, perhiasan, high heels, apalagi. Masing-masing dari kita tentu memiliki, pertama dari seseorang dulu ya. Kalau pasangan udah pasti Bapak Ibu menyayangi, mencintai. Anak-anak apalagi sangat menyayangi, mencintai. Keluarga. Barang pun sangat-sangat disayangi, sangat-sangat dicintai. Kalau yang masih remaja menyayangi pacar. Siapa yang sudah punya pacar di sini? Ada? Alah, nggak ada yang mengaku. Berarti nggak sayang ya sama pacarnya ya. Ya biasanya kan orang pacaran itu kan atas dasar suka, sayang ya kan. Kalau ada yang pacaran tanpa dasar itu kayaknya jarang deh ya. Mungkin kalau zaman dulu di zaman Siti Nurhaliza mungkin ya istilahnya. Itu kan biasanya dijodoh-jodohkan. Kalau sekarang kan sudah jarang seperti itu. Ya, masing-masing dari kita manusia ini memiliki pasangan, anak-anak, saudara, keluarga yang disayangi. Pun barang pun ada yang sangat disayangi. Kenapa kita perlu merenungkan tentang hal ini? Karena kalau di dalam suta ini dijelaskan manusia ini memiliki nafsu yang sangat besar, sangat tinggi terhadap apa yang mereka sayangi dan apa yang mereka cintai. Ya, contoh misalkan anak-anak remaja ketika mengetahui pacarnya selingkuh, pacarnya mulai berbohong, berduaan di belakang, sakit hati nggak? Marah nggak? Pasti. Kalau nggak marah, nggak sakit hati berarti sebenarnya tidak sayang, tidak cinta berarti. Nah, biasanya kalau orang cinta, orang sayang melihat pacarnya selingkuh di belakang gitu ya, pasti dia marah. Terlebih Bapak Ibu yang punya pasangan, mengetahui pasangannya ternyata punya simpanan di sana di sini gitu ya, ketahuan, apalagi sampai sudah punya anak, ini akan jadi masalah. Kenapa? Ya karena manusia ini kan sifatnya memang sangat menyayangi, tidak mau dibagi perasaan kasih sayangnya tadi. Ya karena memang dijelaskan di dalam suta ini manusia memiliki nafsu yang besar terhadap apa yang mereka sayangi dan apa yang mereka cintai. Kalau barang, Bapak Ibu punya barang kesayangan, tas misalkan, tas Bapak Ibu hilang atau dicuri oleh orang, sedih nggak? Barang Bapak Ibu hilang, apalagi uang dicuri. Ketika berbelanja di mall misalkan atau di pasar, bawa uang tapi nggak sadar tiba-tiba uangnya hilang atau handphonenya hilang, sedih nggak? Sedih pasti, ya. Nah ini sebagai bukti bahwasanya berpisah dengan yang dicintai, berpisah dengan yang disayangi itu adalah duka. Ya, ada penderitaan di sana yang muncul. Nah, di sini kenapa kita perlu merenungkan tentang hal ini Bapak Ibu? Karena perpisahan ini bisa datang kapanpun, bisa terjadi kepada diri kita kapanpun, dimanapun. Terlebih ketika kita ditinggalkan oleh mereka yang kita sayangi. Dalam hal ini dipisahkan oleh maut misalkan, dipisahkan oleh kematian. Tentu kesedihan itu akan muncul, penderitaan di situ muncul. Yang biasanya Bapak Ibu punya pasangan sering bareng, kemudian Bapak Ibu ditinggalkan entah oleh istrinya lebih dulu atau suaminya lebih dulu. Tentu Bapak Ibu sedih ketika berpisah dengan orang yang Bapak Ibu sayangi. Ya. Nah, disinilah kenapa kita perlu merenungkan tentang hal ini. Jadi ketika kita sudah merenungkan bahwa apa yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita genggam, tidak selamanya bisa kita miliki. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita apa yang kita miliki saat ini hanya sebagai kepemilikan sementara. Buktinya ketika meninggal kita berpisah dengan itu semua. Yang kita bawa apa? Apakah perhiasan? Apakah harta benda? Pasangan, anak, istri, cucu? Tidak, nyatanya yang kita bawa hanya perbuatan kita. Ya, perbuatan kita ini adalah sahabat sejati kita. Akan menemani kita kapanpun, bahkan sampai kita meninggal. Ya,
Jadi kalau misalkan saat ini sendiri, belajar dengan kesendirian, belajar menerima kesendirian. Karena toh selamanya kita tidak bisa bersama dengan orang yang kita sayangi. Kita tidak bisa selamanya dengan mereka yang kita cintai. Nah, di sini juga mengajarkan bahwasanya orang kalau melekat sekali dengan apa yang dicintai, apa yang disayangi, terlebih tidak melatih diri dalam kerelaan, ya, dalam hal ini berdana. Berdana ini kan sebagai latihan dasar untuk melepaskan keterikatan, ya kan, selain dari tujuannya baik, berbuat baik, tapi di sisi lain juga untuk melatih supaya kita ini tidak melekat dengan apa yang kita miliki. Contoh kecil, Bapak Ibu berdana makanan, entah berdana ke wihara atau berdana ke orang yang membutuhkan di luar sana. Ini latihan melepas. Ketika perpisahan itu datang kepada diri kita karena kebiasaan misalkan suka melepas tadi, kesedihannya tidak berlarut-larut. Beda kasusnya ketika orang yang tidak terbiasa berbagi, berdana kepada orang lain. Ketika perpisahan itu datang menghampiri, kesedihannya 2 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat. Ya, karena dia tidak terbiasa melepaskan apa yang dimiliki. Itu Bapak Ibu. Nah, orang yang merenungkan kepastian dari perpisahan ini, dia akan melenyapkan kesombongan, akan nafsu terhadap apa yang dicintai dan apa yang disayangi. Bahkan ya minimal bisa melemahkan kesombongan terhadap keterikatan, ya, terhadap sesuatu yang dicintai maupun yang disayangi. Itu yang keempat. Kemudian perenungan untuk yang kelima, perenungan terhadap hukum kama atau hukum karma. Kenapa hukum kama ini perlu kita renungkan? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam Culakama Vibhanga Sutta, ya, Sang Buddha mengajarkan bahwasanya aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, berhubungan dengan perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Di sini mengajarkan kepada kita bertanggung jawab penuh atas perbuatan kita. Kita ini sebagai arsitek dari perbuatan kita. Kalau misalkan tetangga kita, mereka mungkin memiliki paham atau kepercayaan ada juru selamat, ya. Mereka ada juru selamat atau ada yang menebus dosa atau kejahatan mereka. Di Buddhisme tidak ada istilah seperti itu. Juru selamat kita adalah karma kita sendiri, perbuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, karena kita bertanggung jawab penuh atas perbuatan kita, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, maka hasilnya pun kita sendiri yang akan memetiknya. Akibatnya kita sendiri yang akan mengalami, merasakan itu. Nah, misalkan di dalam Samyutta Nikaya itu kan ada yang disebutkan sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dituai. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menuai penderitaan. Ya, ibaratnya hukum karma ini kan diberikan analogi atau perumpamaan yang simpel. Kalau kita mau nanam jagung, nanti ya panennya juga jagung. Mau nanam singkong, panennya pun singkong. Nanam padi, hasilnya pun padi. Perbuatan kita, perbuatan baik ya hasilnya adalah kebahagiaan. Perbuatan buruk hasilnya ya kejahatan. Tapi sila, saya sudah berusaha menjadi orang baik, saya sudah berusaha berbuat baik, tapi kenapa hidup saya kok kena sial terus? Kenapa kok saya malah dimusuhi oleh banyak orang? Kenapa malah saya jadi sasaran, seringkali menjadi sasaran hal-hal buruk? Kita harus tahu dan mengerti bahwasanya di dalam agama Buddha diajarkan hidup ini tidak hanya sekali, tidak hanya saat ini. Di dalam agama Buddha mengenal ada 31 alam kehidupan. Alam kita, alam manusia ini hanya salah satu dari 31 alam kehidupan tersebut. Ini artinya kita hidup tidak hanya saat ini saja. Bisa saja saat ini kita jadi orang baik, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa kita sudah baik, sudah bermanfaat untuk orang lain, tapi kok hidup kita malah kena sial? Kita sedang bayar hutang karma. Bisa saja di kehidupan lampau kita ini adalah orang yang sangat jahat, yang seringkali merugikan orang lain.
kehidupan saat ini kita mulai menuai, ya, kita memetik karma lampau yang pernah kita tanam tersebut. Nah, jadi di sini perlu kita pahami, jangan berhenti jadi orang baik, jangan berhenti jadi orang yang bermanfaat. Karena pada akhirnya apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, agama Buddha menekankan, ya, lebih tepatnya menyarankan para upasaka upasika untuk melatih 5 sila itu, Pancasila Buddhis. Ini sebenarnya berkaitan dengan etika dasar. Kenapa kita harus melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan? Dikembalikan lagi ke kita. Kita mau nggak dibunuh? Mau nggak disakiti? Makhluk lain pun juga demikian. Karena di sini hukum karma tetap berjalan, Bapak Ibu. Mau nggak barang kita dicuri? Mau nggak pasangan Bapak Ibu dicuri? Anaknya dicuri gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan ada human trafficking, ya, penjualan manusia. Mau nggak anak saudara, ya, keluarga Bapak Ibu diperlakukan seperti itu? Kalau Bapak Ibu tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan mencuri. Jangan mengambil barang yang bukan milik Bapak Ibu. Ya. Lalu kenapa ditekankan upasaka-upasika tidak melakukan perbuatan asusila, ya, utama yang belum sah, perselingkuhan. Ini juga nanti akan mengarah kepada pelanggaran sila ketiga. Kenapa ini perlu dilatih? Bapak Ibu kan sudah memilih pasangan Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, karena sudah tahu itu tentu harus belajar puas dengan pilihan Bapak Ibu. Terutama laki-laki, ya. Jangan karena melihat istrinya kelihatan keriput sedikit mulai mencari daun hijau, mulai melirik sana sini. Katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Sebenarnya salah. Kalau mau istri Bapak Ibu seperti para selebriti artis, modalin. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sebenarnya istri-istrinya bapak-bapak ini nggak kalah cantik dengan para artis. Yang penting satu, dimodalin. Ya, dimodalin itu. Jadi kalau mau melihat pasangan bapak-bapak kelihatan cantik layaknya para artis gitu, ya, para selebriti, modalin. Ya, supaya dia bisa merawat diri sedemikian rupa. Ya, seperti itu. Lalu kenapa sila keempat ini perlu dilatih oleh para upasaka-upasika? Tidak berbohong. Kita sendiri kalau tidak mau dibohongi, ya orang lain pun juga demikian, tidak mau dibohongi, tidak mau difitnah, dicaci maki, dipergunjingkan segala macam. Ya, jadi itu. Lalu sila kelima, kenapa para upasaka-upasika ini disarankan untuk tidak minum minuman keras atau zat terlarang? Karena biasanya kalau orang minum, apalagi sudah kecanduan, baru-baru ini ya Bapak Ibu, ya, sila melihat di bagian negara Amerika itu ada bukan 1-2 orang, ya, banyak sekali kecanduan zat terlarang, bahkan dikatakan seperti zombie hidup. Ada yang sudah menonton, ya Bapak Ibu? Ada itu efek dari penggunaan zat, ya, zat terlarang. Itu melemahkan kesadaran. Kalau sudah seperti itu, yang rugi siapa? Diri sendiri. Nah, untuk yang anak-anak remaja, kalian hati-hati, ya. Sekarang ini kan untuk zat terlarang ini bisa disusupkan ke berbagai jenis, baik itu minuman, ya, makanan, hati-hati. Jadi kalau kalian melihat ada teman kalian yang mulai kelihatan aneh-aneh, ya, jangan coba-coba. Satu kali mencoba maka akan terperangkap di sana. Nah, jadi supaya kesadarannya ini tidak melemah gara-gara minuman tadi, perlu para upasaka-upasika untuk menghindari ini, ya. Ya, karena memang sila kelima ini perlu sangat dijaga. Kalau kesadarannya lemah, sila-sila yang lain ini mudah dilanggar. Bisa melakukan pembunuhan, bisa menyakiti makhluk hidup lain, pencurian, perampokan, bisa berbuat susila, bisa melakukan kebohongan dan segala macam. Sangat mudah dilakukan. Itu sila kelima ini juga peranannya sangat penting sekali. Jadi ini dijaga. Ya. Nah, kita perlu sekali merenungkan tentang hukum karma ini karena kita masing-masing sebagai arsitek dari perbuatan kita masing-masing. Kita bertanggung jawab penuh atas perbuatan kita.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini jadi gambar-gambar ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kalau saat ini kita berbuat karma baik tapi belum berbuah, ya jangan berputus asa. Karena proses dari berbuahnya hukum karma ini tidak langsung sekaligus semuanya berbuah. Ada memang jenis hukum karma, perbuatan yang bisa secara instan berbuah pada saat itu ada. Ya, tapi ada juga jenis karma yang berbuahnya setelah 1-2 tahun ya, atau beberapa tahun lagi, atau jenis karma lain bisa berbuah setelah kehidupan berikutnya. Ya, jadi kita harus mengerti, memahami tentang hukum karma ini. Kalau kita tidak mau disentil, ya jangan menyentil istilahnya. Kalau kita tidak mau ditabok, ya jangan menabok orang. Kalau kita tidak mau dimaki, ya jangan memaki. Jadi itu adalah tentang perenungan kelima, perenungan terhadap hukum karma. Orang, Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui, dari zaman dulu itu ya, tidak hanya di zaman sekarang, bahkan dari zaman Buddha ada beberapa orang yang memiliki paham. Pahamnya ini macam-macam. Ada yang memiliki paham bahwasanya hidup ini hanya sekali. Setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan lagi. Ada juga yang memiliki paham bahwasanya saat ini kita sedang memetik karma lampau kita. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini tidak ada pengaruhnya. Kita hanya memetik buah karma lampau, itu pahamnya. Padahal realitanya kita berbuat karma ini tidak hanya di kehidupan lampau, saat ini pun kita berbuat karma juga. Ada paham yang demikian. Ada juga paham yang menganggap bahwasanya perbuatan jahat atau perbuatan buruk itu tidak ada akibatnya. Ya, macam-macam. Bahkan di zaman sekarang kan itu ada banyak juga. Ada istilahnya ateisme lah, segala macam ya. Dari zaman dulu itu udah ada Bapak Ibu. Jadi kalau zaman sekarang Bapak Ibu menemukan paham-paham semacam itu jangan heran. Ya. Kalau di dalam, saya lupa ya, di Samyutta Nikaya itu ada disebutkan beberapa paham-paham yang seperti itu. Dan ini ditemukan di zaman sekarang. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung bertemu, bisa mengenal Dhamma dan bisa mempraktekkan Dhamma. Dan itu membuat kita memiliki pandangan yang benar. Bukan memiliki pandangan salah seperti mereka-mereka seperti itu. Kita beruntung. Ini kenapa kita perlu setiap, ya ketika ada kesempatan, menggunakan kesempatan itu untuk melatih diri, mendengarkan Dhamma dan praktek Dhamma. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah 5 perenungan yang disebutkan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5. Nah, bagi siswa dari Sang Buddha atau para pengikut Buddha, setelah menyadari fakta-fakta bahwasanya ternyata dimanapun seseorang dilahirkan kembali, dia mati muncul lagi atau pergi dan datang lagi, maka usia tua, lalu apa tadi? Penyakit, kematian, ini akan dialami. Dan ini tidak hanya dialami oleh kita sendiri, banyak makhluk yang mengalami. Dimanapun dia dilahirkan, entah di Indonesia, entah di China, entah di Amerika, di Eropa sana, hal ini dialami. Nah, orang yang menyadari fakta-fakta akan hal demikian, akan muncul di dalam dirinya ini, istilahnya kalau disebutkan di dalam Anguttara Nikaya tersebut, muncul sang jalan. Sang jalan ini merujuk kepada 4 kebenaran mulia. Dia menyadari bahwasanya, oh memang benar, ternyata hidup ini adalah duka. Duka ini bisa terjadi, ternyata ada sebabnya. Nah, duka ini bisa hilang, bisa lenyap. Nah, ternyata ada jalannya untuk melenyapkan duka ini. Karena dia karena sudah muncul sang jalan tersebut, akhirnya dia berusaha untuk mengembangkan sang jalan tersebut, ya, mengembangkan, kemudian memupuk sang jalan tersebut sehingga muncul pandangan-pandangan benar di dalam dirinya. Nah, lalu untuk perenungan yang keempat dan kelima, ternyata manusia atau makhluk lainnya yang masih berada di lingkup 31 alam kehidupan ini, dimanapun juga dia dilahirkan, entah dimanapun dia muncul kembali, ternyata perpisahan
perpisahan dengan orang yang dicintai, orang yang disayangi, ya termasuk barang-barang tadi. Dan juga perbuatan apapun yang dilakukan, baik ataupun buruk, perbuatan ini akan terjadi pada orang tersebut tanpa kecuali. Nah, tapi untuk orang yang menyadari fakta dari hal tersebut, muncul lagi karena dia sudah merenungkan, oh bahwasanya perpisahan ini tidak hanya terjadi pada diri saya, tidak hanya terjadi pada keluarga saya, tapi juga bisa terjadi kepada orang lain. Nah, ternyata perbuatan yang dilakukan ini akibatnya akan dialami oleh si pembuat. Nah, karena dia menyadari akan hal tersebut, muncul lagi sang jalan, pandangan benar. Nah, itu penjelasan di dalam Anguttara Nikaya. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya kita belajar untuk melakukan perenungan-perenungan ini tidak lain dan tidak bukan ya hanya agar kita ini bisa mengikis kilesa atau kekotoran batin kita. Karena kita sadar pikiran ini kalau tidak dilatih setiap hari mudah sekali terseret ke hal-hal yang buruk. Kalau kita belajar Abhidhamma kan pikiran kita ini sangat liar sekali ya, melompat ke sana kemari. Dan kalau pikiran tidak dijinakkan, maka orang akan mudah terseret kepada hal-hal buruk. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tentunya sebagai siswa Sang Buddha patut untuk kita belajar secara bertahap melakukan perenungan ini. Kita belajar untuk hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita belajar mengarahkan hidup kita, keluarga kita ke hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai lengah terus-menerus. Jangan sampai mengikuti arus dari pikiran buruk. Ya, agar kita bisa eling, bisa sadar setiap waktu. Dengan demikian, kalau kita sadar, kita bisa mengurangi hal-hal buruk tadi dan bisa mengembangkan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu Atasilani bagikan pada kesempatan ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu ya terkait dengan ajaran Sang Buddha, serta semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, sebelum Atasilani tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum memahami apa yang Atasilani tadi jelaskan, sila beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Selamat malam Sila. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya, kalau misalkan kan kalau muda kan sekarang kan zamannya seperti konten-konten gitu kan. Nah, semakin kontennya aneh kan semakin laku tuh. Nah, itu kalau misalkan dia sadar seperti perenungan ini, ya sudah nggak bisa kerjain konten, dia nggak bisa berubah gitu. Apakah malah dia nggak bisa makan gitu loh, malah jadinya malah dia nggak punya pekerjaan. Itu bagaimana bijaksananya kalau misalkan pekerjaannya itu melanggar sila? Terima kasih. Ya, baik. Ya, memang di zaman digital saat ini orang memiliki kesempatan yang luas, memiliki ruang yang luas untuk mengekspresikan dirinya. Terlebih di zaman digital ini diberikan kesempatan juga pada masyarakat luas bisa untuk berkarya, dan dari hal tersebut juga bisa menghasilkan cuan ya, uang. Nah, ini juga bisa menunjang kehidupan. Tapi memang realitanya banyak ya, banyak konten kreator yang sering membuat konten yang nyeleneh gitu ya, nyeleneh dan sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali. Tapi banyak juga yang nonton begitu, banyak yang menyukai itu. Nah, sebagai umat Buddha, tentu di sini dibutuhkan kebijaksanaan. Kalau kita tahu misalkan konten ini nanti mengarah kepada hal yang negatif yang bisa merugikan banyak orang, ya di situ butuh kebijaksanaan kita menyadari, oh sebaiknya saya harus buat konten yang lebih bijaksana dan yang memiliki nilai positif yang bermanfaat.
Ya sebenarnya kita bisa memilih membuat konten yang jenis apa. Sekarang kan jenis konten kan macam-macam. Dikembalikan ke kita lagi. Kalau kitanya niatnya baik, kemudian membuat konten yang sekreatif mungkin, dan konten yang dibuat ini ternyata bisa memberikan dampak yang baik, positif untuk masyarakat, ya silahkan. Tapi kalau kita sadar, ternyata konten saya ini nanti menimbulkan dampak-dampak negatif, banyak kerugian untuk orang lain, ya sebaiknya dari kesadaran kita untuk jangan membuat itu. Ya, kita bisa kok membuat konten yang viral tanpa membuat konten sampah istilahnya ya. Ya tergantung dari kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini yang lagi booming apa nih? Yang bisa memberikan dampak baik positif untuk masyarakat itu sendiri dan bisa diminati oleh masyarakat. Ini kan kita bisa pertimbangkan. Ya, jadi kalau dari sila dikembalikan ke diri kita masing-masing, ya di situ tentu dibutuhkan kebijaksanaan. Jangan hanya sekedar mengejar viral atau mendapatkan hasil dari konten, tapi pada akhirnya kita juga ikut melakukan perbuatan buruk di situ. Ya, artinya kan kita berbuat buruknya tidak hanya ke satu orang tapi banyak orang. Jadi ini kan pertama kan karena hasil munculnya dari pikiran kan, kemudian jadilah ide segala macam, dibuat kreativitas. Nah, jadi maksud sila adalah perlu atau butuh namanya kebijaksanaan. Ya, menuangkan kebijaksanaan di situ. Ya sila sih memang, sila juga sempat ada niat pengen buat konten-konten tapi yang berbau kerohanian. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Takut keliru. Takut salah-salah gitu. Karena masih memikirkan. Lalu sebenarnya kalau mau buat konten singkat gitu bagus ya. Tapi ya sila melihat sudah banyak juga yang buat konten tentang dhamma. Ya udah jadi followers aja. Gitu ya. Ya untuk para followers juga, untuk para pengikut penonton ya harus bijak juga melihat tontonannya, karena memang kita saat ini diberikan pilihan banyak sekali. Kita mau mengembangkan diri ataukah mau stuck diam di tempat, atau justru sebaliknya mundur ke belakang. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya itu sih jawaban dari sila kok. Ya Pak silakan. Ya Pak. Ya. Saya mau tanya, begini, kita kan manusia hidup di dunia. Yang saya tanyakan satu, mengapa berbeda-beda warna kulit dan suku dan bangsa dan suku. Kedua, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda tulisan. Yang mana katanya asalnya satu. Bagaimana atas sila ini bisa nguraikan atau tidak? Adam dan Hawa katanya. Kok bisa? Kenapa di dunia bisa berbeda-beda begitu? Iya. Yang mana awalnya katanya kita kan dari karma, sebab dan akibat. Yang awalnya satu kok bisa berbeda-beda warna kulit, banyak sekali. Iya. Ya baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Ya, jadi kita perlu pahami bahwasanya di dalam agama Buddha memiliki konsep tersendiri terkait dengan asal mula kemunculan manusia di bumi. Nah ini sila akan memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan sila ya. Jadi kalau misalkan kurang ya mohon maaf. Ya Pak, jadi sepengetahuan sila di dalam agama Buddha dijelaskan tidak ada istilah manusia pertama. Tidak ada istilah. Kalau mungkin di tetangga kita mereka memiliki konsep bahwasanya manusia pertama di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Katanya demikian ya. Nah, tapi kita analisis ya. Kalau kita analisis betul memang kalau misalkan manusia pertama hanya Adam dan Hawa, kenapa bahasanya bisa berbeda-beda padahal datangnya dari satu. Ya kan, dari satu pasangan. Lalu kenapa juga warna kulitnya bisa berbeda-beda? Ada yang kuning langsat, ada yang putih, ada yang coklat ya. Dan segala macam. Dan kemudian kenapa
model rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus dan segala macam ya. Kenapa bisa demikian? Padahal datangnya dari satu sumber. Nah, jadi ini mungkin kalau kita analisis seperti itu bertentangan dengan logika dasar kita. Kalau di dalam agama Buddha dijelaskan tidak ada istilah manusia pertama. Nah, mungkin ini nanti sebagai referensi tambahan Bapak Ibu bisa searching di dalam mulai di Aganya Sutta. Nah, Aganya Sutta atau di Ananda Sutta boleh, atau kalau mau tambahan lagi boleh searching di Udana 8. Nah, jadi maksudnya adalah manusia yang ada di bumi ini menurut ajaran Buddha berasal dari salah satu dari 31 alam kehidupan, yaitu tepatnya dari alam Abhasara. Awal kemunculannya itu tidak hanya satu makhluk. Jadi perlu kita ketahui alam Abhasara ini merupakan salah satu dari alam Brahma. Di alam Abhasara ini hanya ada batin. Ya, jadi di sana disebutkan sebagai makhluk cahaya. Ya, awal mulanya bumi ini kan prosesnya sangat panjang sekali. Tidak hanya waktunya itu tidak singkat, butuh waktu yang panjang sekali. Nah, jadi kalau di penjelasan di agama Buddha, makhluk dari alam Abhasara ini banyak yang berkunjung ke bumi ini. Awal mulanya badannya ini kan bercahaya, bukan badan ya, maksudnya karena di sana bentuknya hanya batin, cahaya datang ke bumi ini, dan yang datang itu tidak hanya 1-2 makhluk, banyak makhluk. Nah, dari prosesnya itu makhluk-makhluk ini mereka menyantap sari dari tanah. Jadi kalau diceritakan sangat panjang sih Pak. Nah, pada akhirnya singkatnya terbentuklah tubuh jadi manusia. Banyak karena mereka tubuhnya terbentuk telanjang. Mereka akhirnya bisa saling lihat fisiknya. Ya. Mereka bisa saling lihat fisik masing-masing. Rasa malu mulai muncul di situ. Nah, akhirnya mereka berusaha mencari menutupi tubuhnya. Kemudian mulai saling suka dengan lawan jenis. Nah, dan pada akhirnya melakukan hubungan badan. Ya, mereka membuat tempat karena sudah ada rasa malu. Mereka membuat tempat untuk ya mereka tinggal di sana. Nah, di situ akhirnya mulai muncul persaingan-persaingan di antara banyak makhluk ini. Ya, pada akhirnya karena banyaknya persaingan mulai pindah. Nah, ternyata masing-masing tempat ini dipengaruhi oleh suhu cuaca. Ya, karena tadi makhluk-makhluk ini kan tidak hanya satu, tapi sangat banyak. Sangat banyak sekali yang datang ke bumi. Ya, itu kenapa banyak yang rupanya berbeda-beda. Nah, lalu kenapa juga kok sampai kondisi-kondisi hidupnya berbeda-beda? Nah, kalau ini penjelasannya di dalam Culakama Vibhaga Sutta Majjhima Nikaya. Kondisi hidup manusia kenapa bisa berbeda-beda? Karena mereka sedang memanen karma lampau. Ya, mereka sedang saat ini menerima buah dari karma lampau. Sehingga ya ada yang lahir cantik, ada yang lahir jelek, ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang lahir di keluarga miskin, ada yang lahir sakit-sakitan, ada yang lahir sehat, ada yang lahir badannya sempurna, ada yang cacat, ada juga yang lahir berpengaruh, ada juga yang biasa-biasa saja, tidak terkenal, ya. Apalagi banyak sekali. Hal ini tidak terlepas dari buah karma lampau. Nah, jadi itu sedikit yang Sila tahu sih Pak ya. Jadi asal mula manusia kalau dalam penjelasan agama Buddha itu datang dari alam Abhasara, alam cahaya. Nah, mungkin kalau di dalam agama tetangga kita mengatakan alam cahaya itu kan di alamnya Tuhan gitu ya. Padahal dalam Buddhis ini tingkatannya levelnya masih di bawah sebenarnya. Tapi ini masuk alam Brahma. Ya. Jadi ya, itu sedikit yang Sila tahu Pak ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung dengan hal tersebut terkait dengan padahal manusia ini datang dari 2 orang gitu ya.
Kenapa kok bisa berbeda-beda? Nah, jadi memang kalau kita berpikir secara logika dasar itu bentrok, kurang tepat. Nah, tapi kalau kita menjawab secara dhamma, ini bisa masuk akal. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau nabi, banyak sebenarnya yang mengklaim dirinya seperti itu ya. Iya. Berarti bisa dikatakan Tuhan yang demikian tidak adil ya. Kalau Tuhan adil ya tentu tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada hal-hal buruk. Ya. Ya, jadi itu kenapa kita beruntung mengenal Dhamma, karena kita diajarkan pandangan benar. Ya, diajarkan tentang hal yang benar. Jadi tidak menyimpang dari Dhamma itu sendiri. Ya, jadi itu menurut dari konsep Buddhis ya. Jadi manusia di dunia ini tidak ada istilah manusia pertama, tapi banyak manusia. Ya, oke, itu saja. Ada lagi? Atau cukup? Cukup? Ya, kayaknya udah bosen ya. Silat terlalu lama ya? Ya, Pak. Begini atas Silani, yang untuk menangkal kelengahan itu kan pakai 5 perenungan itu disertai pakai pikiran enggak? Sudah pasti, karena kan berawal dari pikiran. Sedang pikiran itu pasti itu tidak ada yang namanya pikiran murni. Pikiran itu pasti kotor. Dia pasti egois, dia pasti cari ini loh, supaya menangkal, wah tubuh ini sakit. Dia tidak mau terima tubuh ini rentan, dia pakai cara bagaimana. Jadi kalau disertai pikiran itu, gak mungkin dia bisa menangkal kelengahan itu loh. Ya, kalau kita mengacu ke dalam Dhammapada kan di syair pertama itu disebutkan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Sebaliknya, bila seseorang berbuat atau berpikir dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Kita tidak bisa terpisahkan dari pikiran ini. Karena sebelum kita berucap pun sebenarnya mulai awalnya dari pikiran kita. Sebelum kita melakukan sesuatu hal pun awal mulanya dari pikiran dulu. Nah, jadi kenapa pikiran ini perlu dilatih? Nah, dalam di Buddhis kan kita diajarkan meditasi. Meditasi ini kita bisa menggunakan objek sesuai dengan karakter kebiasaan kita. Kalau di dalam Samatha Bhawana itu kan disebutkan ada 40 jenis objek. Tapi Sila baru dengar kemarin beberapa hari lalu tepatnya pemaparan dari Bante Asin, bahkan sebenarnya objek meditasi itu lebih dari itu. Apakah pemikiran itu bisa murni? Sepertinya nggak mungkin. Pikiran itu dia itu menilai, menganalisa, menghakimi. Dia tidak mungkin, dia egois loh. Dia pasti cari penyelesaian, dia pasti egois supaya dia itu jadi tidak mungkin murni seperti melihat apa adanya, itu tidak mungkin pikiran Betul. Pikiran kita memang kalau yang belum mencapai tataran kesucian, kalau di Buddhisme kita mengenal ada tingkatan kesucian. Memang pikiran kita ini masih diliputi oleh loba, dosa dan moha. Jadi intinya pokoknya selama orang perbuatannya masih pakai pikiran, gak mungkin mencapai pencerahan ya. Pencerahan itu mungkin bisa direalisasikan oleh mereka yang tekun berlatih. Dan tentu di bawah bimbingan orang yang tepat. Tapi ya kembali lagi tidak terlepas dari karma lampau yang pernah dilakukan. Iya, kesucian itu mungkin bisa diraih. Bukan mungkin lagi, ada kemungkinan bisa diraih oleh seseorang. Ini tidak terlepas dari buah dari karma lampau. Contoh kita ambil fakta nyata dari kehidupan Buddha. Di zaman Buddha, orang bisa langsung mencapai kesucian hanya dengan mendengar satu syair, satu bait dari khotbah Sang Buddha. Ada juga orang yang hanya mendengar ceramah dari siswa Sang Buddha bisa mencapai tataran kesucian. Jadi di zaman Buddha itu
Buddha bisa mengetahui tingkat batin seseorang. Orang yang batinnya sudah matang diberikan penjelasan singkat pun bisa langsung mencapai kesucian walaupun tanpa meditasi. Karena ini tidak terlepas dari buah karma lampaunya, penyokong dari karma atau perbuatan baik yang pernah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Iya, maksudnya di sini adalah hasil dari latihan yang pernah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Gitu. Jadi ini ada kalkulasi, kumpulan dari karma baiknya ini ada masanya sebagai pendukung dari kesucian yang diperoleh tersebut. Betul. Ya, jadi saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya sih ya Pak ya. Mungkin Bapak agak berbeda pemahamannya terkait dengan ini. Cuma yang saya tahu, sepengetahuan saya berdasarkan apa yang saya pelajari, jadi buah kesucian yang diperoleh oleh orang di kehidupan saat ini tidak terlepas dari karma lampau yang pernah dilakukan, baik itu lewat pikiran, lewat ucapan atau lewat badan jasmani. Jadi tiga pintu ini tidak terlepas, saling berkaitan. Begitu Pak. Betul, betul. Mungkin supaya bisa dimengerti terkait dengan hukum karma, kita harus tahu dulu pengertian dari karma itu apa. Kalau karma kan di dalam agama Buddha diajarkan karma itu kan artinya perbuatan yang disertai dengan niat atau cetana. Nah, di sini seseorang melakukan karma ini bisa lewat 3 pintu tadi, lewat pikirannya, lewat ucapannya, lewat badan jasmani. Nah, di kehidupan lampau seseorang kan banyak melakukan karma-karma, perbuatan-perbuatan. Ini terkumpul berakumulasi, bisa karma yang pernah dilakukan di kehidupan lampau ini bisa berbuah saat ini sebagai penyokong. Misalkan orang bisa tiba-tiba kecelakaan, satu bisa saja karena ceroboh memang, tapi ada orang yang sudah waspada berupaya terhindar dari kecelakaan tapi tetap aja kecelakaan. Ini tidak terlepas juga dari karma. Tapi kehidupan saat ini kita juga berbuat karma, melakukan perbuatan. Betul nggak Pak? Betul ya? Kita berbuat karma juga di kehidupan saat ini. Sila ambil contoh sederhana sudah. Sila berjalan, lantai ini misalkan licin. Sila tahu jalan ini licin, tapi Sila tidak waspada. Jadi jalannya sembarang aja, akhirnya jatuh. Itu karena karma atau kecerobohan? Iya. Ya berarti karena kecerobohan saat ini kan Pak ya. Nah, jadi itu sederhana. Kalau karma lampau ini bisa berbuah ini macam-macam sih Pak contohnya. Kita ambil lah, kan ada beberapa kasus orang yang sakit ketika dia sakit. Ini kasus yang beberapa yang terjadi. Dia sakit, kemudian dia ke dokter satu, ternyata penyakitnya tidak terdeteksi. Kemudian sudah berusaha ke dokter satu, karena tidak menemukan hasil, akhirnya ke dokter yang lain. Di dokter yang lain juga ternyata tidak menemukan penyakitnya apa. Lalu ke dokter yang lain lagi, yang pada akhirnya dia menyerah. Kemudian ada yang menyarankan untuk melihat penyakitnya ini sebenarnya dari apa sebabnya. Nah, ada orang yang punya kemampuan khusus yang bisa membaca pikiran orang lain, yang bisa mendeteksi bahwa di tubuh seorang itu ada apa. Ternyata orang ini tahu, ternyata ini dia sedang memanen karma lampaunya. Jadi ada makhluk yang sengaja membuat penyakit untuk
si orang tersebut karena dia dendam, karena kebencian, karena dia pernah merasakan kejahatan yang pernah diperbuat oleh orang tersebut. Bisa dimengerti nggak Pak? Ini contohnya sih begitu. Betul, kalau kita berbicara tentang sebab penyakit, kalau di dalam Dhamma disebutkan ada 4 sebab penyakit. Pertama bisa karena cuaca. Cuaca di sini, kalau di Indonesia berapa musim? 2 ya, musim panas dan musim hujan. Ini kan kadang kita sering mengalami musim pancaroba. Nah, karena perubahan cuaca yang signifikan, yang cenderung kadang tidak menentu Pak ya, ini juga bisa membuat seseorang mudah sakit, badannya menjadi lemah. Betul nggak Pak? Betul ya? Itu pertama cuaca. Kemudian kedua, faktornya bisa dari makanan. Kalau di dalam Dhamma ya Pak, ini yang sila tahu. Makanan di sini tubuhnya misalkan tidak kuat makan durian, tapi dia memaksa dirinya makan durian. Lalu apa yang terjadi? Menolak kan tubuhnya, muntah. Ya kan? Nah, ini makanan atau makannya terlalu berlebihan. Apa yang terjadi? Perutnya menjadi kembung, sakit. Nah, itu faktor makanan yang tidak cocok dengan tubuh, dengan lambung. Lalu ketiga, karena faktor pikiran. Pernah stres nggak Pak? Itu contoh nyata dari terlalu banyak yang dipikirkan. Penyakit bisa muncul karena faktor pikiran. Pikiran yang berlebihan, mikirin ini, mikirin itu, macam-macam yang dipikirkan. Akhirnya jadi stres. Yang lebih parah lagi menjadi gila. Nah, itu faktor pikiran. Kemudian yang keempat bisa karena faktor kama. Buah dari perbuatan. Ini 4 hal penyebab dari penyakit menurut yang sila tahu di dalam Dhamma. Begitu sih Pak. Berarti ini masuk dalam suhu cuaca Pak? Bukan. Karena tadi kan ada 4. Nah sekarang ambil nih yang mana nih? Di antara 4 tadi itu masuk yang mana nih kalau yang suhu? Itu sih Pak. Ya mungkin kalau penjelasan sila belum bisa menjawab pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan ke yang lain Pak ya. Ya Pak ya. Baik. Oke, ada lagi? Atau cukup? Cukup. Baik, karena sudah jam berapa nih? Jam 9 ya. Maaf kalau terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi malam ini Sila dapat kesempatan pertama untuk sharing Dhamma. Kita sambung besok malam. Besok malam Sila juga dapat kesempatan mengisi lagi tapi dengan tema yang berbeda ya. Jadi sempatkan diri Bapak Ibu untuk datang kembali ya. Teman-teman ya yang remaja sempatkan diri untuk hadir juga. Jadi ini kesempatan langka kita berjumpa seperti ini. Ya, itu saja. Untuk itu terima kasih Sila sampaikan kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang telah Sila bagikan pada malam hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu terhadap ajaran Buddha dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sila akhiri sabe sata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sotihotu namo buddhaya.